Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ayah bunda, bapak ibu, wali, murid siswa SD Muhammadiyah Klaten Utara yang berbahagia, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan beberapa kenikmatan iman, kenikmatan Islam, sehingga dapat beraktivitas sebagaimana mestinya, walaupun masih dalam keadaan pandemi yang belum mereda. Kita berdoa ikhtiar semoga segera selesai pandemi ini dan bisa beraktivitas secara normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai orang tua yang dititipi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendidik, untuk menyalurkan minat bakat anak-anak didik kita, khususnya bagi bapak, ibu, orang tua yang mulai dari kecil membina, mendidik dengan waktu, tenaga, pikiran, harta benda, semua kita curahkan agar bagaimana anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Nah, kadang dari hal demikian ada bapak ibu, ayah bunda yang mungkin membandingkan dengan anak-anak lain atau siswa-siswa lain dengan anak kita. Seberapa pintar, seberapa cerdaskah anak-anak kita itu. Nah, kadang maksud dari pembandingan ini mungkin anak kita dianggap memiliki kecerdasan yang berbeda atau dianggap tidak cerdas. Nah, ini sesuatu yang tidak usah dikhawatirkan oleh ayah bunda, bapak ibu. Dalam kaitan ini saya akan menyampaikan bahwa setiap anak itu dilahirkan unik dan cerdas. Nah, berarti kaitannya pendidikan Islam, anak itu tidak ada yang dilahirkan tidak mempunyai kecerdasan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di Al-Qur'an surat At-Tin ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, ini menjadi bukti bahwa semua anak kita, anak didik kita itu mempunyai kecerdasan. Nah, kecerdasan dalam ayat ini yaitu kecerdasan jasmani dan ditambah dengan kecerdasan rohani. Semua anak memiliki itu. Nah, kemudian dikaitkan dengan hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Nah, anak ini fitrah, mempunyai kecerdasan masing-masing. Bagaimana orang tua membina dan membidik agar anak ini memiliki atau bisa menyalurkan kecerdasannya sesuai dengan minat, bakat yang ada pada diri anak ini. Kemudian kaitannya dengan Islam, anak tidak ada yang dikatakan tidak cerdas. Kemudian penelitian oleh
Dr. Howard Gardner dan Elizabeth Hobbs ini adalah peneliti dan dosen pendidikan sekolah pasca sarjana di Harvard University. Ini memunculkan bahwa kecerdasan anak itu ada yang disebut sebagai kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Nah, melalui penelitian ini tidak ada anak yang tidak cerdas, karena setiap individu anak ini adalah unik. Howard mengategorikan ada 9 macam kecerdasan. Jadi ada 9 macam kecerdasan, Bapak Ibu, dan tidak ada jenis kecerdasan yang lebih unggul dari kecerdasan lainnya. Jadi dari 9 kecerdasan ini tidak ada yang diunggulkan salah satunya. Nah, nanti kita bersama-sama mengkoreksi anak didik kita itu atau anak kita itu mempunyai kecerdasan yang mana dari 9. Nah, menurut penelitian ini ada 9 ini, ada kemungkinan lebih banyak lagi jenis-jenis kecerdasan yang diungkap. Namun akan saya sampaikan 9. Nah, yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik. Nah, kecerdasan verbal linguistik ini berkaitan dengan kata-kata, baik lisan maupun tertulis, beserta aturan-aturannya. Orang dengan kecerdasan verbal memiliki kecakapan verbal yang berkembang dengan baik dan punya sensitivitas yang baik terhadap suara, makna, dan ritme kata-kata. Nah, dari kecerdasan ini mungkin anak Bapak Ibu mempunyai kecerdasan tentang lisannya. Nah, kita salurkan anak didik kita itu nanti apabila mempunyai kecerdasan verbal linguistik, anak ini bisa disalurkan dalam minat bagaimana dia bisa berpidato, berbicara di depan umum. Kita latih sesuai bakatnya. Kemudian tulis menulis, menjadi seorang reporter. Nah, ini kecerdasan yang pertama. Jadi ini masuk ke dalam ranah yang mana nanti? Yang kedua adalah kecerdasan logika matematika. Nah, kecerdasan logika matematika ini berkaitan dengan kemampuan mengolah angka dan kemahiran dalam menggunakan angka. Orang yang dengan cerdas melogika matematika memiliki kemampuan untuk berpikir secara konseptual dan punya kapabilitas untuk membedah pola numerik dan logika. Nah, ini kaitannya dengan angka-angka. Mungkin ada anak yang cerdas menghitung perkalian, pengurangan, pembagian, dan seterusnya. Ini kecerdasan. Nah, anak yang cenderung cerdas dalam hal ini bisa kita arahkan dalam dunia nanti akuntan misalnya, akuntansi, atau karena kecerdasan numerik maka diarahkan ke dalam informatika, pembuatan program dan lain, karena membutuhkan rumus. Nah, ini kecerdasan yang kedua. Kecerdasan yang ketiga adalah kecerdasan spasial. Kecerdasan visual spasial ini berkaitan dengan menangkap warna, arah, dan ruang secara akurat, serta mengubah penangkapannya ke dalam bentuk lain seperti dekorasi, arsitektur, lukisan, dan patung. Orang dengan kecerdasan ini, siswa dengan kecerdasan ini, maka mempunyai kemampuan berpikir dalam bentuk gambar, foto. Jadi pola pikirnya adalah bagaimana anak ini bisa membuat kreativitas dalam bentuk gambar. Siswa yang sering senang misalnya dalam hal menggambar, awal mulanya mungkin menggambar di tembok. Nah, bagaimana caranya aktualisasi, membina minat anak ke dalam
menggambar ini kita siapkan buku yang berisi tentang gambar menggambar. Jadi bagaimana mengatur anak ini agar menggambar di tempat yang tepat. Nah, ini kecenderungan anak dalam kecerdasan spasial. Kemudian yang keempat adalah kecerdasan gerak kinestetik. Nah, kecerdasan ini yaitu kemampuan untuk menggerakkan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide, perasaan, serta keterampilan menggunakan tangan ataupun seluruh tubuhnya untuk mencipta atau mengubah sesuatu. Nah, orang dengan kecerdasan ini, anak dengan kecerdasan ini mampu mengontrol gerak tubuh. Nah, jadi ini siswa senang dengan olahraga sepak bola, diarahkan ke sepak bola. Anak dengan senang olahraga pencak silat, kita arahkan ke dalam pencak silat, dan seterusnya. Intinya anak ini cenderung kecerdasannya dalam hal visual, ke dalam hal gerak kinestetik. Nah, kita arahkan ke sana kecerdasan anak yang di situ. Nanti akhirnya anak bisa mengaktualisasikan dirinya, kemudian menyalurkan bakatnya lewat hal ini. Maka terjadi kejuaraan-kejuaraan atau prestasi yang luar biasa dengan kecerdasan anak yang dimiliki karena gerak kinestetiknya. Kemudian yang kelima adalah kecerdasan musikal. Nah, kecerdasan musikal ini berkaitan dengan kemampuan menangkap bunyi-bunyian atau membedakan, mengubah, dan mengekspresikan diri melalui bunyi-bunyi suara. Anak senang bermain gitar, kemudian anak senang bermain suling. Nah, ini disebut sebagai musikal. Senang dengan sesuatu yang menimbulkan ekspresi kesenian. Nah, ini adalah kecerdasan musikal. Apabila diarahkan ke sana, maka anak ini akan memiliki bakat yang luar biasa. Bagaimana untuk mengatur hal tersebut? Kemudian yang keenam adalah kecerdasan intrapersonal. Nah, kecerdasan ini berkaitan dengan aspek internal diri seseorang, seperti perasaan hidup, senang emosi, bagaimana kemampuannya untuk menghadapi sebuah emosi, bagaimana anak untuk mengekspresikan, membimbing tingkah lakunya, pengendalian dirinya. Nah, orang yang dengan kecerdasan ini bisa mengontrol hatinya. Dia bisa mengontrol agar tidak berbuat sesuatu yang di luar aturan-aturan. Dia akan lebih cerdas ke arah sana. Dia bisa mendeteksi, memotivasi diri seseorang, keinginan seseorang. Dia bisa mengontrol itu semua. Ini kecerdasan intrapersonal. Kemudian yang ketujuh adalah kecerdasan interpersonal. Nah, ini yang ketujuh interpersonal. Kalau yang keenam tadi ada intrapersonal. Nah, kecerdasan interpersonal ini kecerdasan yang melibatkan kemampuan untuk bekerja sama. Nah, ini biasanya senang bermain berkelompok, tidak sendirian, dengan mempunyai sikap empati terhadap orang lain, senang berorganisasi, kemudian senang bersosialisasi. Nah, kecerdasan ini yang disebut sebagai self awareness. Nah, dengan anak seperti ini cenderung supel, lebih bebas berkomunikasi, lebih santai, rileks, karena memiliki banyak teman. Nah, kecerdasan interpersonal ini, nah, memiliki pola pikir yang maju, bisa menilai dirinya sendiri, keyakinannya, berpikir positif. Nah, kemudian yang ke-8 ada kecerdasan natural. Nah, kecerdasan natural ini berkaitan dengan kemahiran dalam mengenali dan mengklasifikasikan flora dan fauna, serta hal-hal di alam, serta peka terhadap alam dan lingkungannya. Nah, ada yang
siswa atau anak didik kita itu senang terhadap memelihara tanaman, senang memelihara lingkungan rumah agar bersih dan seterusnya. Ini yang disebut sebagai kecerdasan natural. Senang-senang terhadap hal-hal alami berkaitan dengan kondisi lingkungannya, mengenali, mengklasifikasikan flora dan fauna, senang terhadap hewan-hewan, misalnya burung, kucing dan seterusnya. Nah, ini disebut sebagai kecerdasan natural. Nah, yang kesembilan adalah kecerdasan eksistensial. Nah, kecerdasan eksistensial ini berkaitan dengan kemampuan seseorang menempatkan diri dalam lingkup kosmos atau memaknai hidup, memaknai kematian, memahami nasib dunia, jasmani dan kejiwaan, memaknai pengalaman mendalam seperti cinta atau kesenian. Orang yang dengan kecerdasan eksistensial punya sensitivitas dan kapasitas untuk menghadapi pertanyaan tentang kehidupan. Apa arti hidup? Kemudian kenapa kita mati? Kenapa kita ada? Dan seterusnya. Nah, di sini ada 9 dari kecerdasan ini. Nah, Bapak Ibu, Ayah Bunda mengingatkan bahwa sekarang dalam kondisi pendidikan yang disebut sebagai merdeka belajar. Nah, ini Bapak Ibu tidak perlu membanding-bandingkan antara anak yang satu dengan yang lain. Apalagi Bapak Ibu bisa sering menanyakan kepada wali kelas, menanyakan kondisi rapotnya, anak saya ranking berapa atau peringkat berapa. Nah, sekarang di Merdeka Belajar ini Bapak Ibu, semua anak diarahkan ke dalam ranahnya masing-masing, kecerdasannya masing-masing. Mungkin anak A ini memiliki kecerdasan di dalam musik, maka anak ini diarahkan ke sana, minat bakatnya ke sana. Mungkin anak ini senang terhadap olahraga, maka diarahkan ke sana. Dan ini disebut sebagai konsep merdeka belajar. Sesuai dengan ajaran Islam, bahwa konsep merdeka belajar ini bukan berarti bebas belajar, bebas mengekspresikan diri, namun ada batas-batas kurikulum yang sudah dirumuskan oleh pemerintah. Nah, perlu Bapak Ibu, Ayah Bunda ingat bahwa setiap anak kita mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Mungkin Bapak Ibu tidak perlu membandingkan, jangankan kepada orang lain, anak orang lain, mungkin dengan anak kita sendiri, saudara kita sendiri. Misalnya Bapak Ibu punya anak 3 atau 2 gitu. Mungkin anak yang pertama suka minat dengan permainan, kemudian anak yang kedua memiliki kecenderungan ke dalam matematika dan misalnya. Nah, ini dari anak kita sendiri saja mungkin mempunyai perbedaan itu. Nah, tetapi dari perbedaan itu bukan berarti anak yang satu kurang, anak yang satunya lebih rendah. Tapi semuanya memiliki kecerdasan masing-masing. Nah, bagaimana kemudian kita mendidik anak itu sesuai dengan kemampuan dan kecerdasan yang dimiliki oleh anak itu. Nah, kalau kita mendidik anak kita sesuai dengan bakat, sesuai dengan minatnya itu, maka akan terjadi sesuatu kesesuaian antara kurikulum dan tujuan kita dalam pendidikan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian secara kacamata Islam bahwa sebenarnya kecerdasan itu apa? Rasulullah SAW itu menjelaskan di hadis riwayat At-Tirmizi an Shaddad bin Aus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Dari Shaddad ibnu Aus dari Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang cerdas adalah orang yang merendahkan dirinya, orang yang merendahkan dirinya
dan beramal untuk persiapan sesudah mati. Nah, inilah Bapak Ibu, di dalam Islam menjelaskan bahwa orang yang cerdas atau anak yang cerdas itu adalah orang yang merendahkan diri. Orang yang sudah merendahkan diri, maka ciri-cirinya adalah orang yang beramal dan mempersiapkan kehidupan sesudah mati. Nah, dari hal yang demikian ini, keunikan anak didik kita, mari kita senantiasa bagaimana mendidik sesuai dengan aturan-aturan Islam, sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pada hakikatnya Bapak Ibu, mari sama-sama membina anak didik kita, Bapak Ibu guru yang di sekolah, mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh Bapak Ibu di lingkungan rumahnya. Kemudian Bapak Ibu, ayah bunda di rumah bagaimana mendidik putra-putrinya mengenali dirinya sendiri sesuai dengan bakat dan minatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.